Ya kami menangis karena kami membayangkan bahwa ya kami di rumah masih bisa. Dengeran ya, aman ya, walaupun ada angin ya. Oh ya. Oke Mas Diri, Oke. boleh ceritanya agenda hari ini seperti apa tadi perform di acara Smart? Oh, hari ini kita semua musisi diajak untuk peduli dengan teman-teman yang saudara kami yang kena musibah yang ada di Sumatera. Saat ini kita fokus ke Sumatera dulu, untuk ke Sumatera. Mungkin kita nggak tahu ke depannya mungkin akan ada juga untuk Aceh dan lain-lain. Cuman saat ini teman-teman juga dari ada aku panggilnya Om Kadri ya, ada Om Kadri, para seniorku yang lain punya inisiasi untuk buat acara ini. Jadi ada sekitar 100 artis mungkin lebih kali ya. Gitu. Jadi hari ini agendanya memang kita penggalangan dana untuk saudara-saudari kami sebangsa setanah air yang terkena musibah di Sumatera. Tapi antusias para musisi gimana sih melihatnya Mas Diri? Wow, musisi kan memang selalu peduli dengan apa namanya lingkungan hidup, dengan kemanusiaan. Jadi ketika ada bencana apapun musibah yang menimpa kami sesama manusia ataupun juga apapun itu alam segala macam pasti kita dengan senang hati untuk beramai-ramai untuk mensupport gitu. Nyanyi berapa lagu tadi Mas Diri? Tadi satu lagu doang. Yeah. Soal donasi mungkin udah terkumpul berapa? Donasi mungkin kurang lebih kalau untuk saat ini mungkin udah ada sekitar yang tadi aku tahu mungkin hampir 2M mungkin ya. Hampir 2M ya. Apa mungkin ya yang aku dengar tadi 1 miliar dari apa PLN atau dari pemerintahan, baru 500 dari siapa itu kalau nggak salah ya tadi aku dengar ya. Tapi melihat antusiasme para yang ikut mendonasikan itu gimana nih Mas Agit? Apalagi hari ini kan banyak juga yang tadi pada nonton ikut euforianya juga. Apanya ya, euforia? Euforia dan juga para donatur yang bisa dibilang tuh cukup sigap, bahkan tadi hampir kekumpul 2 miliar kan ya. Iya. Ya memang pada dasarnya kan kita orang Indonesia ini saling peduli ya. Apapun yang terjadi kita semua tuh sebenarnya saling peduli satu sama lain. Apapun yang terjadi gitu. Jadi untuk hal-hal semacam ini kami sebagai musisi bersyukur dengan alumnusnya UI ya, yang mungkin yang punya ide awal untuk buat acara ini, mungkin itu yang aku tahu. Jadi orang-orang juga tadi banyak yang berdatangan lewat-lewat, terus sambil mereka juga memberikan donasi gitu. Jadi berapapun itu kami semua juga memberikan donasi kok. Jadi lewat suara juga, lewat materi juga itu penting. Tapi melihat para korban bagaimana sih Mas Diri memandangnya? Para korban bencana di Sumatera. Memang ini kan bukan sebelumnya kan sudah dari daerah Filipina, India dan lain-lain ya. Jadi memang secara alam sebenarnya kita sudah bisa sedikit memprediksi apa yang akan terjadi dengan kita Indonesia gitu. Apalagi kalau kita memang cukup detail untuk melihat arah angin, terus dia bawa hujan dan lain-lain. Sebenarnya kita bisa tahu. Cuman kita nggak tahu kalau impactnya akan seburuk itu. Apalagi gimana ya? Ya kami sekeluarga di rumah setiap kali melihat itu, ya kami menangis karena kami membayangkan bahwa ya kami di rumah masih bisa enak-enakan, sementara di luar sana ada banyak orang yang mereka tertimpa musibah, terus mereka nggak seberuntung kita gitu. Jadi ya mungkin ini salah satu bentuk dari saya pribadi juga untuk berkontribusi pengen membantu mereka yang ada di sana gitu. Tapi ada keluarga yang di sana nggak Mas? Keluarga dekat di sana sebenarnya ada sih, cuman nggak banyak. Tapi umumnya mereka semua ada di pusat-pusat kota yang situasinya masih baik-baik aja. Gitu. Tapi terdampak. Mereka terdampak cuman dari segi ekonomi yang otomatis meningkat kalau di sana. Semuanya serba mahal kan, serba naik kan. Gitu, dan mungkin keterbatasan supply untuk mereka itu saat ini kan masih sangat terbatas mungkin ya. Dari Bang Diri sendiri ada harapan nggak dari musisi-musisi apakah ngikutin bikin agenda-agenda kayak gini atau
Pasti ini bukan yang pertama kok. Ini bukan yang pertama, sampai benar-benar saudara kami yang ada di Sumatera dan Aceh atau dimanapun itu. Karena hari ini juga dari kemarin ya, lihat berita juga di Bali juga kan akhirnya kena juga kan. Dan apa namanya, dari perkiraan juga nanti akan ada di Bandung, Jakarta juga akan ada sebenarnya. Apalagi kita iklim yang seperti ini kan. Jadi kita nggak akan berhenti kok. Kita akan tetap apa namanya menunjukkan kepedulian kita terhadap sesama manusia terutama ya. Gitu. Apalagi kami para singer, para musisi, para seniman umumnya apa namanya ya kami selalu berkarya ya untuk semua orang. Jadi kami peduli tentang apa yang mereka alamin. Pasti akan ada lagi kok. Akan ada lagi setelah ini. Jadi update nih Sekarang sekarang lagi coba mencari jalan aja untuk apa namanya untuk buat single supaya semoga bisa diterima singlenya di masyarakat Indonesia umumnya. Walaupun sebenarnya kadang mikir-mikir udah nggak muda lagi ya sebenarnya ya, mikir-mikir kadang-kadang gitu. Jadi kadang-kadang kalau mau bikin musik kan zaman sekarang kan zaman Gen Z ya. banyak pesaing atau Wah mereka keren-keren. Udah gitu mereka juga badannya ramping-ramping. Kalau sekarang kan kita udah ya mungkin 17 tahun yang lalu mungkin masih ramping ya. Sekarang umurnya udah mau 40. Jadi apa namanya punya tantangan tersendiri tapi tetap semangat dan tetap berkarya sih, lebih tepatnya tetap berkarya di musik dan pengen ada single yang mungkin satu yang bisa disukai oleh banyak orang di Indonesia. Terus itu target yang utama. Target yang kedua ya spend time dengan family. kapan rilis tuh lagunya? Hah? Singlenya kapan rilis? Oh ya ada single baru yang nanti mungkin dirilis akhir tahun ini. Tapi tanggalnya juga belum pasti, nggak tahu kapan. Cuman akhir tahun ini. Nah jelang Natal dan tahun baru ini mungkin udah ada rencana apa dengan keluarga? Kebetulan Natal memang di rumah aja. Jadi nggak ada agenda khusus. Paling cuman ada teman-teman yang mau datang, terus apa juga teman-teman tetanggaku yang muslim udah kayak gua ke rumah lo ya nanti ya gitu. Waduh siap, oke, ntar gue siapin makanan yang halal buat lo gitu. Jadi udah kayak oke. Jadi seru. Terus tahun baru, untuk tahun baru aku berencana liburan di Kalimantan dengan keluarga, dengan anak-anak semua. Sekalian ngamen sih, sekalian ngejob. Tapi Mas mungkin ketika banyak artis yang bisa dibilang tuh liburan ke luar negeri, tapi Mas Dirli sendiri memilih untuk liburan pulang kampung nih, gimana nih mungkin? Aku nggak pulang kampung. Jadi aku kebetulan aku pengen kasih kado buat istriku sebenarnya, karena istriku tuh suka banget dengan orang hutan. Jadi waktu itu pernah ada job di Palangkaraya, Pangkalan Bun, dan di sana kan ada Tanjung Puting. Tanjung Puting itu tempat tempat orang hutan. Terkenal dia untuk di dunia sangat terkenal Tanjung Puting itu. Kita aksesnya ke sana tuh menggunakan perahu klotok, terus kita nginep di perahu, terus nanti juga ada rilis orang hutan, kita kasih makan orang hutan, apa sih istilahnya ya penangkaran ya gitu. Sampai segitunya memberikan kado spesial untuk istri, apalagi berjalan-jalan ke tempat penangkaran orang hutan ya bisa dibilang. Iya. Ya kebetulan aja waktu itu jadi ada hotel yang kebetulan dia mau ngundang untuk acara tahun baru di sana. Jadi aku dari tanggal 28 berangkat, tanggal 2-nya kembali ke Jakarta. Jadi tanggal 28 mungkin kami 2-3 hari jalan-jalan dulu, nginep di perahu di tengah hutan. Terus ya tanggal 30-nya 31 kita kembali acara malam tahun baru. Baru Januari tanggal 2 kita kembali ke Jakarta. Lebih memilih liburan ke hutan daripada ke tempat-tempat lainnya. Mungkin ada alasan khusus nggak sih nih Mas? Sebenarnya memang dari awal konsepku dengan keluarga itu aku lebih membiasakan anak-anakku dengan alam, dengan hutan lebih tepatnya. Karena yang pertama hemat budget daripada ke mall agak mahal. Kalau ke hutan ajarin mereka glamping, terus camping, modal kayu bakar mereka udah happy banget itu. Main sungai itu udah happy banget. Itu yang pertama. Terus yang kedua, memang pekerjaanku kan selalu berhubungan dengan orang banyak ya. Jadi kalau liburan ke tempat pantai mungkin atau ke hotel-hotel mungkin, jadi nggak berasa liburan karena selalu dengan banyak orang. Jadi lebih memilih untuk tempat yang sepi supaya berasa liburannya gitu loh.
bener-bener apa namanya kita cari spot yang juga kita doang gitu. Ya mungkin itu juga mengingatkan karena gue kan masa kecilnya dari Manado di kampung, jadi kayaknya udah mulai agak kembali ke masa dimana, aduh kayaknya udah mulai merindukan masa-masa kecil. Jadi karena sudah berkeluarga kan, mindsetnya sudah berkeluarga, jadi kayak udah nggak terlalu suka keramaian. Terus kalau mau liburan ya cari tempat yang sepi. Berarti sebagai momen healing juga ya Mas ya? Momen healing ya, itu nomor satu. Tapi kadang-kadang kalau healing juga nggak harus sama keluarga, kadang-kadang sendiri atau enggak ajak temen gitu. Ajak teman-teman yang laki-laki yuk kita ke hutan yuk. Jangan buat healing karena pasti apalagi kalau lihat teman-teman banyak yang stres juga kan, banyak cicilan, banyak anaknya segala macam gitu, jadi kayak kita liburannya dulu lah. Dari Bang Dirli sendiri emang dari tahun ke tahun atau ada tuh liburannya yang anti mainstream ini atau gimana? Iya, memang selalu punya konsep itu. Sebenarnya sih nggak dari tahun ke tahun. Mungkin beberapa tahun belakangan ini setelah menikah, terus fokus dengan keluarga dan kayaknya untuk intimate dengan keluarga itu kalau dengan alam entah kenapa lebih intimate aja, lebih berasa aja. Apalagi anak-anak juga mereka bisa mengenal hal-hal yang nggak segala sesuatu tentang hal yang modern kan. Jadi mereka juga belajar pada akhirnya untuk nggak takut dengan situasi yang malam. Terus mereka di tempat yang gelap mereka juga bisa main di tempat yang gelap gitu. Jadi kayak oke juga nih karena sebenarnya itu lebih prepare sih. Aku sedikit prepare juga bahwa ya ada kehidupan yang sebenarnya simple juga buat kalian nanti di masa depan. Mungkin kalau kalian mau hidup agak sedikit santai, nggak di kota, kalian boleh cari tempat yang seperti ini. Mungkin secara tidak langsung agak tricky sih kasih sugesti buat mereka gitu. Berarti kayak ngasih pandangan lain dari... Ngasih pandangan lain, jadi minimal kita kan tinggal di Jakarta ya. Mau dimanapun yang namanya di Jakarta pasti ramai, padat gitu ya. Jadi aku pengen juga mereka tahu bahwa ada kehidupan lain yang menyenangkan juga selain tempat yang ramai, yaitu tempat yang sepi juga itu menyenangkan gitu. Oke, untuk ucapannya Natal Tahun Baru dong Mas Dirli. Halo semuanya, Ibu Bapak, teman-teman, adik kakak, selamat Hari Natal untuk yang merayakannya. Semoga damai ada di hati kita semua. Semangat dalam menjalani kehidupan dan selamat tahun baru. Semoga di tahun baru ini kita semua bisa menjadi pribadi yang lebih baik lagi dari tahun-tahun yang sebelumnya. Merry Christmas and Happy New Year. Mas Dirli di sini kan kabarnya sudah tidak ada lagi Mas Anang nih sebagai juri. Mas Dirli mungkin sebagai veteran alumni. Gimana melihatnya? Mas Anang tuh sangat menarik ya. Orang yang sangat menarik, sangat ceplas-ceplos, terus to the point gitu. Nggak tahu, pasti akan kehilangan itu, akan kehilangan Mas Anangnya gitu dengan intonasinya dia bicara gitu. Intinya kita pasti akan kehilangan vibe Mas Anang. Sebenarnya aku nggak tahu sih kenapa Mas Anang nggak ada lagi. Oh iya, oke. Tapi pernah dimentorin nggak sih? Ya? Ngerasa dimentorin sama? Aku pernah ketemu dan pernah dimentorin secara personal, tapi tidak waktu berkompetisi karena beda momennya. Karena juri zaman aku kan beda jurinya. Tapi sosok Mas Anang kalau sebagai juri atau sebagai mentor seperti apa? Oh, sosoknya fun, terus jujur, ceplas-ceplos, komedinya juga dapat, seriusnya juga dapat. Jadi ya sayang aja sih kalau Mas Anang nggak ada. Aku sempat lihat beberapa kali sih di sosial media nggak ada gitu kan. Tapi bakal seru nggak sih nanti kalau Idol season 14 nggak ada Mas Anang? Pasti di bayanganku mungkin nggak terlalu seru karena aku suka Mas Anang ya, memang karakternya gitu. Tapi aku juga belum lihat kan yang baru seperti apa. Siapa tahu yang baru juga mungkin pasti sih mereka akan memberikan nuansa yang berbeda. Atau apalagi ada siapa namanya? Bang Saleh ya? Bang Saleh, bener. Siapa ya namanya? Iya, dari prediksi kan. Ya aku Bang Soleh, maaf ya Bang. Jadi iya, Bang Soleh juga kan orangnya juga kocak tuh. Ceplas-ceplos juga, apalagi dia punya karakter sendiri. Kayaknya itu menarik juga sih. Mungkin bisa menggantikan posisinya Mas Anang. Terus ada juri-juri, aku lihat juga ada Reza Arab juga ya. Reza Arab juga kan dia juga nyentrik juga kan, keren juga kan.